Halo para intelektual muda, Assalamualaikum. How are you doing? I hope all of you are in good condition. Well, today's video I'm going to be explaining about tips mengidentifikasi missing preposition dan missing adjective. Nah, ini biasanya sering keluar pada tes TOEIC atau ujian TOEIC. So, sebelumnya saya juga sudah menjelaskan tentang missing subject, missing verb, missing object, dan missing complement. Bagi kamu yang belum menonton, silahkan simak video saya pada link yang bisa dicek di description box. So, are you ready to study? Let's get started. Alright. Pada video sebelumnya saya menjelaskan tentang missing complement. Nah, kali ini kita akan bahas tentang missing adjective dan preposition. Alright, so kita lihat tips-tipsnya ya. Memorize common verb preposition collocation. Nah, kita bahas dulu yang preposition ya, atau kata depan. Ingat common verb preposition collocation. Nah, kita mengingat di mana kata depan pada sebuah kata kerja yang sifatnya collocation. Apa sih collocation? Collocation are words that often occur together. Collocation merupakan kata-kata yang sering terjadi bersamaan. Dengan apa bersamaannya? Dengan preposition atau kata depan. Unfortunately, there are no rules for how collocation are formed, so you must take time before the test to study common verb preposition collocation. Nah, sayangnya tidak ada aturan bagaimana cara kita membentuk collocation dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kamu mau ikut tes, kamu harus belajar dulu ya, atau take time ya, belajar intinya sebelum ikut tes dan belajar tentang collocation dari common verb dan preposition. This chart shows some common collocation. Nah, tabel di bawah ini akan menunjukkan common collocation yang sifatnya common. Nah, inti dari collocation itu adalah kata kerja kemudian diikuti oleh preposition. Maka disebut dengan verb preposition collocation. Jadi, kata kerja dulu baru preposition. Nah, inilah yang common collocation. Kita lihat, kalau kamu sering baca-baca, ini akan hafal. Oke, preposition about seperti ask about, care about, complain about, dream about, worry about. Kalau kita ganti dengan az, salah, karena dia tidak pasangannya atau kekasihnya. Oke, sekarang yang preposition at. Arrive at, smile at, stare at, contact at, email at. Oke, preposition for, admire for, ask for, excuse for, forgive for, dan search for. Nah, lihat ini ada ask about dan ask for. Berarti maknanya berbeda ya. In. Oke, sebelum kita masuk ke sini, kita lihat perbedaan ask about sama ask for dulu. Nah, ask about ini sama artinya bertanya. Bertanya tentang apa gitu, sedangkan ask for ini artinya berbeda dengan ask about. Ini artinya adalah meminta atau mencari-cari. Jadi I ask for apa misalnya, I ask about. Nah, berbeda ya. Oke, so baru kita masuk ke in. Oke, ada arrive in, believe in, participate in, succeed in, dan decline in. Nah, ada dua lagi nih, ada arrive at dan arrive in. Tentunya memiliki makna yang berbeda. Maksudnya bukan makna yang berbeda, tapi penggunaan yang berbeda ya. Nah, arrive at seperti arrive at home, arrive at mass. Nah, keterangan tempatnya seperti home mass gitu ya.
home, a must. Nah, sedangkan yang arrive in ini nama city di belakangnya atau nama negara, country. Seperti I arrive in Padang, I arrive in Bandung, I arrive in Hong Kong. Nah, seperti itu. Oke, jadi preposition ini menentukan juga kata di belakangnya nanti ya. Alright, of, choose of, consist of, get rid of, remind of, and take care of. Dan on, preposition on, comment on, concentrate on, count on, decide on, insist on. To, apply to, belong to, contribute to, explain to, respond to, dan with, argue with, compare with, discuss with, help with, and provide with. Nah, jadi ingatkan common collocation ini ya, pasangannya atau kata kerja yang memiliki pacarnya about, at, for, in, of, on, to, dan with. Alright, sekarang kita masuk ke tips berikutnya. Alright, para intelektual muda, sekarang kita masuk ke contoh dulu ya. Here we go. Nah, ini dia contoh. Kita bahas ya. Use the words in the box to complete the sentences. Kita gunakan kata yang ada di dalam ini untuk melengkapi kalimat yang ada di bawah ini. Nah, kata ini merupakan preposition. Dan nanti preposition ini digunakan setelah kata kerja ini, dimana tadi sudah dijelaskan bahwa verb, preposition harus diikuti seperti itu ya. Oke, so nomor 1, my assistant will take care bla 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 the arrangements. Nah, ingat bahwa take care diikuti oleh take care of, so kita tulis take care of. Jawabannya of. Oh, kurang besar ini ya. Kita buat penanya agak sedikit besar dengan warna merah. Oke, nah ini kata kerjanya dan ini adalah prepositionnya. Oke, nomor 2, the prospective employee had 3 days to respond bla bla the job over. Nah, ada kata kerjanya di sini yaitu respond, maka kita harus cari preposition yang tepat untuk mengisi blank-blank ini setelah kata kerja respond. Nah, respond itu prepositionnya adalah to, so the answer is to. Oke, berikutnya, we help him search bla 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 the keys. Kita bantu dia mencari. Search ini mencari kunci ya. Search ini merupakan kata kerjanya. Nah, kita cari preposition yang tepat untuk mengisikan blank-blank ini. So, search itu temannya, prepositionnya adalah for, atau pasangannya adalah for. Nah, the last one, paling gampang lagi. The representative provide me bla 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 a sale brochure. Oke, representatif menyediakan saya brosur penjualan. Provide merupakan kata kerjanya dan kita cari pasangannya adalah provide. For sudah, to sudah, of sudah, berarti terakhir adalah with. Oke. Gimana? Gampang bukan? Nah, kita masuk ke sebelum kita masuk kita cek take care of, respond to, search for, with, provide with. Kita cek di sini benar nggak? Oke, search for benar, respond to benar, provide with benar, take care of. Nah, now we come to the second tips, yaitu know the comparative and superlative form of adjective. Nah, kita kenal komparatif perbandingan, superlatif menunjukkan paling, jadi form dari atau bentuk dari yang menunjukkan perbandingan, dan form menunjukkan yang tingkat paling ya dari sebuah adjective.
Comparative and superlatives are forms of adjective that allow comparison of two or more nouns. Comparatives are used to compare two nouns, while superlatives express that a noun has the highest or lowest degrees of something. Nah, komparatif dan superlatif merupakan bentuk adjektif yang mengizinkan perbandingan dua atau lebih kata benda. Dan komparatif itu apa? Komparatif digunakan untuk membandingkan dua benda, sedangkan superlatif menunjukkan sebuah kata benda yang menunjukkan paling atau tingkat yang rendah dari sesuatu, baik tingkat yang tinggi atau paling atau tingkat yang rendah. Oke, sebagai contoh, this job is harder than the one I had before. Nah, ini adalah perbandingan dua hal yang berbeda, atau disebut dengan comparative. Dua hal ya, two nouns. Pekerjaan ini lebih berat daripada yang satunya lagi. Jadi yang ini dibandingkan dengan the one yang saya punya sebelumnya. So, perbandingannya ada dua. Comparative. What about superlative yang menunjukkan highest or lowest degree, tingkatan paling atau yang kurang. Harriet is the tallest in her family. Harriet merupakan yang paling tinggi di keluarganya, anak paling tinggi di keluarganya. Nah, ini her ini ternyata perempuan ya, Harriet itu perempuan ternyata di sini. Oke, jadi yang kita perhatikan adalah harder than dan the tallest. Oke, jadi kalau yang comparative itu harus ada than-nya. Sedangkan superlatif jangan lupa artikel they-nya. Dan berakhiran est kalau dia satu silaba. Nah, biar lebih paham kita lihat chart di bawah ini. This chart shows rule for forming comparative and superlative. Nah, tabel di bawah ini adalah aturan bagaimana membentuk komparatif dan superlatif. Perhatikan ini komparatif, superlatif, dan contoh. Yang pertama, for adjectives with one syllable. Nah, kata sifat dengan silaba yang hanya satu silaba atau suku kata. Tambahkan akhiran er pada kata sifat yang memiliki satu silaba untuk komparatif. Sedangkan tambahkan akhiran es untuk kata sifat yang satu silaba pada superlatif. Nah, kalau begitu kita mulai dengan kata sifatnya dulu. Kata sifatnya cold, bacaannya cuma satu silaba. Kemudian kalau komparatifnya menjadi tambah er, colder. Kalau superlatifnya tambah est, coldest. Nah, untuk superlatif jangan lupa gunakan the coldest dalam kalimat. Yang kedua, for adjectives with two syllable that end in y. Gunakan kata sifat yang memiliki dua suku kata yang berakhiran y. Nah, jika kata sifat memiliki dua suku kata dengan akhiran y, ubahlah y menjadi i dan tambahkan akhiran er, dua silaba ya, untuk komparatif. Sebagai contoh, lazy, lazier. Dan ubahlah y menjadi i dan tambahkan est untuk kata sifat yang dua silaba pada form atau bentuk superlatif. Nah, kita mulai dari kata sifatnya dulu. Kata sifatnya lazy berakhiran y, lazy. Kalau dibacakan dua suku kata, lazy, maka y berubah menjadi i, lazier. Er untuk komparatif, laziest, est untuk superlatif. Dan jangan lupa tambahkan they, artikel they ketika membuat kalimatnya, the laziest. Karena perhatikan contoh ini. Oke, yang ketiga, for adjectives with two syllable that do not end in y.
kata sifat dengan 2 silaba tapi tidak memiliki akhiran y. Maka 2 silaba tidak ada y ini kita tambahkan more untuk komparatif, most untuk superlatif. Kita lihat contoh. Awkward 2 silaba tapi tidak ada akhiran y, maka kita tambahkan more. Untuk komparatifnya jadi more awkward, untuk superlatifnya pakai most awkward, tapi superlatif tetap jangan lupa the di depannya. Yang keempat, for adjectives with 3 or more syllable. Nah, kata sifat dengan 3 atau lebih suku kata, lebih dari 3 atau lebih, maka sama dengan aturan di atas, tambahkan more dan most. More untuk komparatif, sedangkan most untuk superlatif. Wonderful 3 suku kata ya. Oke, maka kita jadikan komparatifnya dengan more wonderful. Superlatifnya dengan most wonderful. Jangan lupa apa? The most wonderful. Karena ini sudah ditunjukkan di dalam kalimat. Irregular adjective. Nah, kata sifat ternyata memiliki hal yang tidak beraturan juga, sama dengan kata kerja. Oke, 1, 2, 3, 4 yang kelima aturannya ya. Mana contohnya? Kalau dia tidak beraturan, maka tidak ada penambahan er dan penambahan more. Tidak ada penambahan est dan most untuk superlatif. Tapi dia punya aturan sendiri. Contohnya, kata sifat bad untuk komparatifnya jadi worse, untuk superlatifnya jadi worst. Kata sifat good untuk komparatif jadi better, untuk superlatif jadi best, the best, the worst. Ini pakai the ya. Kata sifat little untuk komparatifnya jadi less, untuk superlatifnya jadi least, maka the least. Oke, paham? Kita cobakan ke contoh berikut. Write the correct comparative and superlative adjective in each blank. Use the word in parentheses. Oke, tuliskan komparatif dan superlatif yang tepat dari adjektif di bawah ini. Blank-blank di bawah, ini blank. Gunakan kata yang ada di dalam parenthesis atau tanda kurung. Nomor 1. Samuel's speech was slightly short than the speech that follow. Nah, ini kata sifatnya short. Ada than. Ingat, kalau ada than berarti di sini harus komparatif. Karena kita membandingkan 2 hal. Nah, kalau begitu short dibacanya cuma 1 kali, maka kita tulis dengan shorter. Oke, biar lebih jelas kita tuliskan ya. Saya tuliskan short dibaca 1 kali. Ingat, yang dibaca one syllable pakai er. Untuk komparatif penandanya di sini ada than, shorter. Oke. Nomor 2. The company has the good, maksudnya the reputation in the industry. Nah, kata sifatnya good. Nah, sekarang tidak ada penggunaan than di sini. Tapi dia sudah memberikan penanda the untuk menunjukkan superlatif. Nah, ini penandanya ya. Tidak ada than dan penggunaan artikel the. Maka jawabannya adalah yang tidak beraturan. Coba lihat, good, better, best. Berarti yang superlatif adalah best. So the answer is best. Oh, sorry, harusnya tulis seperti ini. The best. Okay, number 3. Meiji has the office in the building. Nah, di sini ada large, paling besar, dan ada juga the, tidak ada than. Maka di sini jawabannya pasti superlatif. Bacaan large itu 1 kali saja atau 1 silaba. Maka untuk superlatif kita pakai est. So, kita tuliskan menjadi
largest. The largest. Oke. Nomor 4. Dr. Bavell made one of the discoveries of the decade. Oke, di sini kata sifatnya amazing dan ada penanda they, tidak ada than di sini, maka dia pasti superlatif. Nah, kalau superlatif amazing berapa suku kata? 2 ya. 3 amazing, 3 suku kata, maka kita harus menambahkan most. So, kita tuliskan ini ada the-nya ditambah most dan baru dituliskan amazing. Most amazing. Alright, kita masuk ke nomor 5. He couldn't be happy blah 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 to help you with the problem. Nah, perhatikan kalimat ini, dia tidak ada penanda then dan tidak ada penanda they. Tapi ternyata jika tidak ada penanda they, maka ini dianggap adalah comparative. Tahu perbandingan, dia tidak bisa lebih bahagia membantu kamu untuk menyelesaikan masalah, itu intinya ya. So, kalau dia comparative, maka dia harus berakhiran apa untuk happy? Happy silabanya 2. Happy berakhiran y. Kembali ke sini, 2 silaba berakhiran y, maka y berubah menjadi i ditambah er. So, jawabannya menjadi happier. Oke, seperti itu penjelasannya untuk pembahasan comparative and superlative. Kemudian juga kita sudah membahas tentang preposition, missing preposition, yaitu tentang common verb preposition collocation. Dan ini sifatnya harus dibaca-baca supaya kamu tidak salah menentukan preposition pada common collocation. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. See you, bye-bye.